Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Ika Sukmawati pada mata kuliah Biologi Sel. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang sitoskeleton, silia, dan juga flagella. Sitoskeleton merupakan jejaring yang mengorganisasikan struktur dari aktivitas di dalam sel. Pada awal perkembangan biologi sel, ilmuwan meyakini bahwa organel terapung bebas di dalam sitoplasma. Namun, seiring dengan perkembangan teknik mikroskopi elektron, diketahui adanya jejaring serabut yang tersebar di dalam sitoplasma. Sitoskeleton yang akan dibahas berfokus pada sitoskeleton pada organisme eukariot. Sitoskeleton eukariotik memainkan peran utama dalam mengatur struktur dari aktivitas sel yang terdiri dari 3 jenis struktur molekul, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan juga filamen intermediate. Nah, pada gambar di samping, kalian dapat melihat bagaimana struktur dari sitoskeleton yang ada di dalam suatu sel eukariotik. Nah, gambar tersebut ditunjukkan dalam mikrograf fluoresensi yang menunjukkan perbedaan tipe dari masing-masing sitoskeleton. Peranan sitoskeleton. Sitoskeleton berperan menyokong sel secara mekanis atau memberikan support pada suatu sel, menjaga bentuk sel maupun dalam proses motilitas atau pergerakan pada sel. Keberadaan sitoskeleton juga sangat penting terutama pada sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Sitoskeleton bisa memiliki struktur yang sangat kuat berkaitan dengan susunannya. Sitoskeleton pada sel hewan selain membantu menetapkan posisi bagian-bagian tubuh, juga berperan sebagai tempat melekatnya banyak organel dan juga enzim untuk metabolisme sitosolik. Sitoskeleton bersifat sangat dinamis, dapat terurai, dan juga tersusun kembali pada berbagai lokasi di dalam sel. Pergerakan pada sel juga ada yang melibatkan sitoskeleton. Pergerakan bagian dalam sel memerlukan interaksi antara sitoskeleton dengan protein khusus yang disebut dengan protein motor. Contoh pergerakan pada sel yaitu vesikel yang berisi neurotransmitter yang berpindah dari badan sel ke ujung akson pada sel saraf. Susunan sitoskeleton juga mengubah kondisi membran plasma, misalnya dalam proses pelekukan membran sel selama pembentukan vakuola makanan ataupun pembentukan vesikel fagositik. Nah, di gambar berikut kalian bisa melihat bagaimana suatu vesikel bergerak di dalam sebuah sel. Nah, dia dibantu oleh protein khusus yang disebut dengan protein motor dan bergerak di sepanjang filamen mikrotubul. Kita lanjut pada pembahasan mengenai komponen sitoskeleton. Ada 3 tipe utama serabut yang menyusun sitoskeleton. Yang pertama adalah mikrotubula. Mikrotubula disebut juga sitoskeleton yang paling tebal. Yang kedua adalah mikrofilamen atau filamen aktin, yaitu sitoskeleton yang paling tipis. Dan yang ketiga adalah filamen intermediate, yaitu sitoskeleton berbentuk serabut yang berukuran sedang. Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara mikrotubul, mikrofilamen, dan juga filamen intermediate. Nah, berdasarkan strukturnya dapat kalian lihat bahwa mikrotubul terbentuk dari tabung yang berongga, sedangkan mikrofilamen berbentuk 2 untaian dari serabut aktin yang saling berpilin, sedangkan filamen intermediate berbentuk protein fibrosa yang berpilin satu sama lain membentuk struktur seperti kabel. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah tentang mikrotubula. Semua sel eukariotik memiliki mikrotubula. Mikrotubula berbentuk batang berongga yang tersusun dari protein globular yang disebut dengan tubulin. Setiap tubulin merupakan dimer atau molekul yang tersusun dari 2 macam komponen penyusun, yaitu alfa tubulin dan beta tubulin. Pemanjangan mikrotubula terjadi melalui penambahan tubulin dimer, sedangkan pemendekan dari mikrotubula juga bisa terjadi dengan pembongkaran tubulin dimer. Terdapat perbedaan orientasi dari tubulin dimer sehingga mikrotubula memiliki 2 ujung yang berbeda. Pada salah satu ujung dapat terjadi penyusunan dan pembongkaran tubulin dimer dengan sangat cepat yang disebut dengan ujung positif. Mikrotubula juga berperan dalam mempertahankan bentuk sel dalam rangka mengurangi tekanan dalam sel, menjadi jalur pergerakan organel yang dilengkapi motor protein, contohnya pergerakan vesikel dari retikulum endoplasma menuju kompleks Golgi, dan dari Golgi menuju membran sel. Mikrotubula juga berperan dalam proses pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Nah, pada gambar berikut kalian bisa melihat
penyusunan dan juga pembongkaran dari suatu mikrotubula. Penyusunan mikrotubula dapat terjadi melalui polimerisasi yang disusun dari tubulin-tubulin dimer penyusun dari mikrotubula tersebut. Sedangkan pembongkaran dari mikrotubula terjadi melalui proses yang disebut dengan depolimerisasi tubulin-tubulin yang menyusun mikrotubula tersebut. Nah, selanjutnya, di manakah pembentukan mikrotubula? Pada sel hewan, mikrotubula dibentuk dari daerah yang disebut dengan sentrosom. Di dalam sentrosom terdapat sepasang sentriol yang masing-masingnya terbentuk dari 9 triplet mikrotubula yang melingkar. Nah, gambar berikut menjelaskan susunan dari triplet mikrotubula yang bentuk sentriol di dalam sentrosom. Pada sel eukariota terdapat susunan mikrotubula khusus yang berperan dalam pembentukan flagela dan juga silia. Flagela dan silia merupakan perpanjangan dari permukaan sel yang berisi mikrotubula. Silia dan flagela berfungsi untuk pergerakan sel hewan, misalnya pada eukariot uniseluler yang hidup di dalam air dan juga pergerakan pada sel sperma. Untuk sel-sel yang tidak motil dan memiliki silia di permukaannya, pergerakan silia dapat menggerakkan cairan di permukaan jaringan. Contoh, lapisan trakea yang bersilia membantu membersihkan mukus dan juga silia yang terdapat pada lapisan oviduk berfungsi menggerakkan sel telur ke uterus. Nah, pola pergerakan silia dan juga flagela itu berbeda. Pada gambar berikut, kalian bisa melihat perbedaan arah pergerakan dari silia dan juga flagela dibandingkan dengan arah pergerakan dari sel yang bersangkutan. Pergerakan dari flagela bersifat sejajar dengan pergerakan dari arah gerak si sel yang bersangkutan. Sedangkan pergerakan dari silia bersifat tegak lurus dengan arah pergerakan sel yang bersangkutan. Pergerakan silia dan juga flagela juga dapat dilihat pada mekanisme yang dapat kalian lihat pada video berikut. Motile cilia and flagella are hair-like appendages of cells that generate fluid flow along tissues or allow cells to move through their environment. To better understand how these appendages generate motility, we flash froze sea urchin sperm cells while their flagella were actively beating, and then directly visualized the molecular machines inside the flagella through cryo-electron tomography. Thousands of motor proteins, called dyneins, are arranged regularly along the microtubule scaffold. Through classification, we identified several different functional states of the dyneins as they step along the microtubules. We demonstrate a detailed stepping mechanism. From the relaxed post-power stroke state, the dyneins release from the microtubule, swing forward, and rebind to the microtubule. During the power stroke, the cargo is pulled forward by the action of dynein. As long as ATP is present, dyneins continue to walk along the microtubule. However, if dyneins receive inhibitory signals, they can be kept in intermediate states that resemble the post-power stroke state, leaving them unable to generate motion. Our direct visualization of specific dynein conformations on either side of the flagella suggests a switch inhibition mechanism generates the flagellar beat. As one side is inhibited, the other side is active. In our model, regulatory signals result in inhibited dyneins on one side. This allows dyneins on the opposite side of the flagellum to walk along the microtubules. Molecular linkers resist this sliding, which causes the flagellum to bend in one direction. By periodically switching the side of dynein inhibition, the flagellum alternates the direction of bending, resulting in the typical whip-like motion. The propagation of dynein inhibition in different regions of the flagellar wave along the length of the flagellum leads to the characteristic beating motion. The dynein inhibition may occur in an all-or-none fashion, similar to an action potential, which could explain how cilia and flagella can switch their bending direction back and forth in less than 1/100 of a second and continue beating. Sitoskeleton yang kedua yang menyusun pada sel eukariotik adalah mikrofilamen, yaitu filamen aktin. Mikrofilamen berbentuk batang yang tidak berongga tersusun dari protein globular aktin. Pada filamen aktin terdapat 2 rantai subunit aktin yang saling berpilin. Dapat membentuk filamen linear maupun jejaring struktural yang berkaitan dengan protein tertentu. Mikrofilamen merupakan komponen sitoskeleton yang berperan dalam menahan regangan. Di lapisan bagian dalam membran plasma terdapat jejaring mikrofilamen yang disebut dengan kortikal mikrofilamen yang berperan membantu mempertahankan bentuk sel.
Mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel. Contoh pergerakan sel yang melibatkan mikrofilamen yaitu kontraksi sel otot yang melibatkan interaksi aktin dan juga miosin, gerak amoeboid dalam pembentukan pseudopodia, serta aliran sitoplasma pada sel-sel tumbuhan. Sitoskeleton yang terakhir adalah filamen intermediate. Filamen intermediate memiliki diameter menengah dan hanya ditemukan pada beberapa kelompok sel hewan termasuk vertebrata. Filamen intermediate beragam jenisnya dan berfungsi menahan regangan seperti halnya mikrofilamen. Struktur filamen intermediate, bahkan setelah sel mengalami kematian, struktur dari filamen intermediate ini cenderung tetap. Contoh pada sel-sel kulit mati yang mengandung keratin. Karena sifat strukturalnya yang kaku, filamen intermediate menguatkan bentuk sel dan menetapkan pada posisi organel tertentu. Contohnya, bentuk dari nukleus dijaga oleh jejaring filamen intermediate di bagian dalam membrannya, yaitu nuklear lamina. Dan juga filamen intermediate ditemukan pada mikrofili pada sel-sel usus halus. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar berikut, yaitu mikrograf elektron dari sel-sel usus halus, di mana kalian bisa melihat mikrofili, kemudian adanya plasma membran, dan juga filamen intermediate yang menyusun dari mikrofili tersebut. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada sitoskeleton. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.